Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So today's Bitcoin Update akan very quick teman-teman. Karena sebenarnya idenya mirip masih dengan pergerakan atau update video sebelumnya. Poin utamanya hari ini atau highlight utamanya hari ini itu adalah we have a fake out here. And fake out itu terjadi bukan di sembarangan area ya, melainkan kalau kalian zoom out a bit ya itu terjadi di kisaran area supply zone yang sebelumnya kita marking guys. Jadi di previous update saya ada mentioning ya, walaupun kita udah technically breakout nih dari katakanlah area ini ya. Jadi wait a minute ya. Di sini teman-teman SNR ya, ini sebenarnya sudah breakout, tapi tetaplah ya kita masih punya satu challenge yaitu si supply zone yang ada di sini. Jadi itu masih bisa dibilang fresh supply mengingat previously kita nggak ngetes sampai ke situ. Kita fake out cuman di sini and price after that mengalami ya rejection, abis itu dia start reversal gitu kan. Jadi posisinya saat ini bagaimana jika Bitcoin harus mengalami rejection terlebih dahulu atau koreksi terlebih dahulu? Saya sih ngeliatnya wajar ya. Dalam artian teman-teman bisa perhatikan di sini terdapat fair value gap ya di bawah sini cukup besar teman-teman sekalian. Apakah dia akan balik sampai ke $63.000? Itu yang saya belum tahu karena kita perlu ngecek juga nanti pada saat dia katakanlah dari fake out ini ternyata Bitcoin mengalami penurunan gitu kan. Ya, kita ngelihat dia mengalami rejection. Sejauh mana ya the closest one atau yang paling deket itu kita bisa katakanlah kita bisa ngelihat area ini teman-teman sekalian ya. Sorry, this one yang 1 hour time frame, which is itu adalah area order block dari previous movement before adanya push ke harga lebih tinggi, creating higher high dari sini. Meanwhile, untuk area kritikalnya yang menurut saya lebih strong ya dari segi dia punya apa ya kita bilang teman-teman ya. Ya dia punya confluence lah ya, yaitu area $65.000 di mana di sini teman-teman bisa perhatikan terdapat confluence ya. Jadi kita ngelihatnya di sini SNR ini adalah resistance, break and retest ya kan terhadap support level itu. Lalu dia nanjak signifikan setelahnya sampai dia bisa testing ke level $67.600. Jadi kalau misalkan dia harus mengalami pullback ya very likely kita bisa ngetes level itu lagi before kita ngelihat dia rebound lagi. Yaitu sementara idenya teman-teman sekalian kalau kita ngelihat dari lower time frame. Meanwhile kalau misalkan dari daily ya sebenarnya apalagi weekly ya. Weekly sih good enough lah menurut saya. Kalau daily ya technically kita cuma consolidating aja di dalam inside bar ini. Jadi memang ya inside bar adalah satu kondisi yang menarik yang perlu kita perhatikan ya. Dalam arti seringkali Bitcoin mengalami konsolidasi terlebih dahulu di dalam inside bar before dia decide the biggest movement-nya. Jadi after dia konsolidasi untuk beberapa waktu, katakanlah 2-3 hari atau 4 hari, baru kemudian dia ada big move-nya lagi ngelanjutin either trend sebelumnya atau dia mengalami reversal. Nah, tapi untuk saat ini dengan fake out yang terjadi ini ya, tapi sebenarnya saya kurang begitu confident sih, sebab ini fake out terjadi di weekend teman-teman. Biasanya kecenderungan low volume, kemudian low volatility, dan pada akhirnya ya dia bisa aja jadi konsolidasi lagi gitu kan. Kemarin misalkan teman-teman memperhatikan ya, wah ini kelihatannya ngebentuk pennant, dari pennant ternyata dia naik, dia turun, ya konsolidasi lagi, back and forth. Bahkan kalau kalian perhatikan sampai dengan saat ini juga, ya kita masih di dalam range ini kan. Ini dari pergerakan sejak Sabtu pagi guys, jam 3 pagi, jam 1 pagi. Kita masih di sini-sini aja gitu loh. Nothing special actually di weekend ini, di Sabtu atau Minggu ini. Yang special itu hari ini cuman di altcoins ya. Gara-gara Bitcoin dominance tadi sempat nanjak sampai 56%-an something, and then all altcoins itu rata-rata mengalami penurunan cukup signifikan. Tapi ada beberapa yang dia tetap bisa steady, bisa tetap bullish. Ya salah satunya adalah Chainlink. Kebetulan Chainlink dapat ada news ya yang sangat positif, dan kerjasamanya itu dengan JP Morgan juga. Jadi ini adalah satu terobosan besar sebenarnya buat Chainlink. But dari segi price action ya cuman dia ya mungkin yang bisa dibilang kontraknya lumayan signifikan di compare dengan yang lainnya teman-teman sekalian. Tapi ya in the end
Ya, saya selalu katakan hal yang sama ya, untuk sedikit lebih berhati-hati kalau misalkan transaksi aktif di weekend, karena biasanya memasuki hari Senin pagi manipulatif dan kecenderungan volatilitasnya cukup agresif, karena ya ada tumpukan order ibaratnya kan dari Sabtu Minggu yang nggak tereksekusi oleh para institusi itu. Jadi begitu pindah ke hari Senin, movementnya bisa lebih agresif. Itu saja teman-teman sekalian ya. So, the same idea yang saya sampaikan ini ya more or less juga yang saya share terakhir di Discord. Memang saya katakan di sini kita ngelihat ada fake out itu ya. Pertimbangan saya adalah kalau misalkan dia turun ya, mungkin dia harus nge-sweep liquidity dari low point sebelumnya dulu, baru dia bisa rebound lagi. Jadi kalau kita ngelihatnya ya fake out ini bisa ada kemungkinan untuk dibawa turun dulu. Saya bilang di sini ya nggak ada guarantee kok kalau akan dibanting atau turunnya sangat parah gitu ya. Dan ya saya katakan di sini sebab semua itu terjadi di weekend, dan biasanya di weekend itu kalau menurut saya kurang reliable atau kurang bisa diandalkan teman-teman. Ya yang kita butuhkan adalah validasi pergerakan market pada saat ya marketnya open gitu kan, karena kita butuh melihat para whales atau big fund ini melakukan transaksi dan manakah kira-kira yang akan divalidasi oleh mereka. Ya saya pikir kalaupun dia harus mengalami retracement ya probably it's just gonna be shakeout aja ya before dia bisa nanjak lagi dan mungkin ngejar ke next levelnya teman-teman sekalian, which is ya saya masih percaya ya next level kita untuk saat ini Bitcoin ada di sekitaran 70.000 sampai 69.500 dolar. Salah satu reasonnya adalah kalau lihat dari perspektif daily, di level itu terdapat fair value gap. Ini fair value gap yang udah kita lama banget bahas ya teman-teman sekalian. Ketika pada kala itu saya expecting harga bisa nanjak sampai sana. Ternyata gagal ya. Dia hanya sebatas sampai 67.200, habis itu dia turun lagi. Nah, saat ini high point itu kan udah lagi berusaha untuk di take out. Ya berarti next stopnya kita ya probably antara imbalance di level area 68 sampai 69.000 atau highest point ini 71.000 ya. Tapi untuk ya kita bisa bilang lebih konservatif ya, kita lihat aja dulu angka 68 dan 69.500. Di situ reactionnya kayak gimana, baru nanti kita decide lagi. Apakah Bitcoin bisa langsung satu kali dorongan untuk ngejar sampai ke level 1.500. Alright, so that's gonna be the idea for Bitcoin update today. Ya ini aja sih yang main highlightnya ya ketika kita ngelihat fake out tadi. Mudah-mudahan ini hanya sebatas untuk menjadi konsolidasi saja. Ketika nanti dia retracement atau dia pullback, proses itu hanya menjadi cooling down saja juga atas penguatan yang terjadi selama beberapa hari terakhir atau lebih tepatnya sepanjang hari Jumat. Sepanjang hari Jumat lagi ya, Rabu teman-teman ya, Rabu, Kamis, terus Jumat lanjut naik lagi. Ya kira-kira seperti itu. Oke, so thank you very much guys for watching this video. I hope you guys enjoy dan bisa dapetin referensi analisis. Thank you very much and God bless to you all. Happy Monday. Cheers and bye-bye guys.